Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi terkait konsep dan kebijakan dividen untuk memenuhi tugas manajemen keuangan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Selvi Febrianti, selaku moderator sekaligus penyaji pertama. Saya Farel Nazri Ilham sebagai penyaji kedua. Saya Teddy Saputra sebagai penyaji ketiga. Saya Melani Al-Rahmatia sebagai penyaji keempat. Saya Husnul Hatimah sebagai penyaji kelima. Selamat menyaksikan. Baik, jadi saya akan membahas materi mengenai dividen versus keuntungan modal. Saat menentukan jumlah dividen, manajer harus ingat bahwa tujuan perusahaan adalah memaksimalkan nilai pemegang saham. Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung modal penilaian saham pertumbuhan konstan yaitu dapat dilihat pada gambar di samping ini, yaitu dengan rumus P0 topi sama dengan D1 dibagi RS dikurangi G, di mana P0 topi yaitu harga atau nilai sekarang ataupun present value, D1 yaitu kas atau dividen, RS yaitu tingkat pengembalian, dan G yaitu tingkat pertumbuhan. Jika perusahaan meningkatkan rasio pembayaran, ini akan menaikkan tingkat pengembalian D1 yang jika diambil sendiri akan menyebabkan harga saham naik. Namun, jika tingkat pengembalian atau D1 lebih sedikit, uang akan tersedia untuk investasi ulang yang akan menyebabkan tingkat pertumbuhan atau G yang diharapkan menurun, dan itu akan cenderung menurunkan harga saham. Misalnya, ketika kita ingin membeli saham suatu perusahaan, perusahaan tersebut diperkirakan akan membayar dividen sebesar Rp1.000 per saham tahun depan, dan dividen diperkirakan akan tumbuh sebesar 5% per tahun. Tingkat pengembalian yang kita inginkan adalah 10%. Maka, nilai sekarang dari saham tersebut dapat dihitung menggunakan rumus tadi, di mana dari soal tersebut diketahui D1 sebesar Rp1.000, RS sebesar 10% atau 0,10, G-nya sebesar 5% atau 0,05. Maka, P0 topi sama dengan 1000 dibagi 0,10 dikurangi 0,05, yaitu sebesar Rp20.000. Ini berarti, berdasarkan perhitungan saham tersebut, seharusnya memiliki nilai Rp20.000. Jika harga pasar saham saat ini lebih rendah dari Rp20.000, maka saham tersebut mungkin dianggap undervalued atau bernilai rendah. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai teori ketidakrelevanan dividen. Menurut Melton Miller dan Franco Modigliani atau MM, kebijakan dividen tidak memengaruhi harga saham atau biaya modal perusahaan. Yang berarti nilai perusahaan lebih bergantung pada pendapatan dari asetnya, bukan pada cara pendapatannya dibagi. Teori ini juga mengasumsikan bahwa tidak ada pajak, biaya transaksi, dan semua investor punya informasi yang sama. Menurut MM, investor bisa mengatur dividen sendiri, misalnya dengan menjual saham jika ingin dividen, atau membeli saham lagi jika dividen terlalu besar. Selanjutnya, saya akan membahas alasan beberapa investor lebih menyukai dividen. Kembali lagi pada pembahasan sebelumnya mengenai teori MM yang menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak memengaruhi harga saham atau tingkat pengembalian. Namun, kritik dari Jordan dan Lindner mengatakan bahwa investor lebih suka dividen pasti sekarang daripada keuntungan modal di masa depan. MM tidak setuju dengan pendapat mereka karena mereka berpendapat bahwa investor bisa menciptakan dividen sendiri dengan menjual saham. Namun, kenyataannya banyak investor seperti pensiunan telah mengumpulkan kekayaan dari waktu ke waktu dan sekarang menginginkan pendapatan tahunan dari investasi mereka, mungkin akan suka saham yang membayar dividen. Selanjutnya, alasan beberapa investor lebih menyukai keuntungan modal. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa dividen ini membantu investor yang butuh pendapatan tetap, tapi menambah biaya bagi investor jangka panjang yang ingin menabung. Sehingga perusahaan menawarkan rencana investasi ulang dividen. Oleh karena itu, pajak keuntungan modal lebih disukai karena dibayar saat saham dijual. Sementara, pajak dividen dibayar langsung dan sering harganya lebih tinggi. Materi selanjutnya yaitu Other Dividend Policy Issue atau masalah kebijakan dividen lainnya. Baik, saya akan membacakan terkait konten informasi atau sinyal hipotesis. Peningkatan dividen merupakan sinyal bagi investor bahwa manajemen memperkirakan laba masa depan yang baik. Sebaliknya, pengurangan dividen atau peningkatan yang lebih kecil dari yang diharapkan merupakan sinyal bahwa manajemen memperkirakan laba masa depan yang buruk.
Misalnya, jika suatu perusahaan memiliki prospek jangka panjang yang baik, tetapi juga membutuhkan uang tunai untuk mendanai investasi saat ini, perusahaan mungkin tergoda untuk memangkas dividen guna menambah dana yang tersedia untuk investasi. Namun, tindakan ini dapat menyebabkan harga saham turun karena pengurangan dividen dianggap sebagai sinyal bahwa laba masa depan kemungkinan akan turun. Padahal, yang sebenarnya terjadi justru sebaliknya. Selanjutnya ada efek klien, di mana kelompok atau klien pemegang saham yang berbeda lebih menyukai kebijakan pembayaran dividen yang berbeda. Misalnya, pensiunan, dana pensiun, dan dana abadi universitas umumnya lebih menyukai pendapatan tunai, sehingga mereka sering ingin perusahaan mendistribusikan persentase yang tinggi dari pendapatannya. Pemegang saham di tahun-tahun puncak pendapatan mereka mungkin lebih suka berinvestasi ulang karena mereka tidak terlalu membutuhkan pendapatan investasi saat ini dan cukup menginvestasikan kembali dividen yang diterima setelah menanggung pajak penghasilan dan biaya perantara. Jika perusahaan menahan dan menginvestasikan kembali pendapatan daripada membayar dividen, para pemegang saham yang membutuhkan pendapatan saat ini akan dirugikan. Nilai sahamnya mungkin meningkat, tapi mereka dipaksa untuk bersusah payah dan mengeluarkan biaya untuk menjual sebagian saham mereka untuk mendapatkan uang tunai. Semua ini menunjukkan adanya efek klien yang berarti bahwa perusahaan memiliki klien yang berbeda dari klien tersebut, memiliki preferensi yang berbeda. Dengan demikian, perubahan dalam kebijakan dividen dapat mengecewakan klien mayoritas yang berdampak negatif pada harga saham. Saya akan membahas terkait establishing the dividend, menentukan rasio pembayaran target sisa modal dividen. Ketika sebuah perusahaan memutuskan beberapa banyak uang tunai yang akan dibagikan kepada pemegang saham, perusahaan harus mempertimbangkan dua hal. Yang pertama, tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan nilai pemegang saham. Yang kedua, aruskah perusahaan benar-benar milik pemegang sahamnya, sehingga manajemen tidak boleh menahan pendapatan kecuali mereka dapat menginvestasikan kembali laba tersebut dalam tingkat pengembalian yang lebih tinggi daripada yang dapat diperoleh pemegang saham sendiri. Ketika kebijakan dividen ditetapkan, tidak ada ukuran cocok untuk investor. Beberapa perusahaan menghasilkan sejumlah besar uang tunai, tetapi memiliki peluang investasi yang terbatas. Ini berlaku untuk perusahaan dalam industri yang menguntungkan, tetapi di mana sedikit peluang pertumbuhan yang ada. Jika suatu perusahaan secara ketat mengikuti kebijakan dividen residual, dividen yang dibayarkan pada tahun tertentu dapat dinyatakan dalam persamaan di samping, yaitu dividen sama dengan laba bersih dikurangi laba ditahan yang diperlukan untuk membantu membiayai investasi baru, yang dimana sama dengan laba bersih dikurangi rasio ekuitas target dikali total anggaran modal. Contohnya, laba bersih atau net income-nya sama dengan 100 juta. Rasio ekuitas targetnya sebesar 40% atau 0,4 dan total anggaran modalnya yaitu 50 juta. Maka dimasukkan ke dalam rumus tadi, yaitu dividen sama dengan 100 juta dikurangi 0,4 dikali 50 juta sama dengan 100 juta dikurang 20 juta, yang dimana 20 juta adalah laba ditahan yang diperlukan untuk membantu biaya investasi baru, jadi sama dengan 80 juta. Maka berdasarkan data tersebut, dividen yang dapat dibayarkan adalah 8 juta, sisanya 2 juta akan ditahan untuk membiayai investasi baru sesuai dengan rasio ekuitas target yang telah ditetapkan. Selama perusahaan membiayai dengan campuran optimal utang dan ekuitas dan hanya menggunakan ekuitas yang dihasilkan secara internal atau laba ditahan, biaya marginal setiap dolar modal baru akan diminimalkan. Jadi, ekuitas yang dihasilkan secara internal tersedia untuk membiayai sejumlah investasi baru. Namun, di luar jumlah tersebut, perusahaan harus beralih ke saham biasa baru yang lebih mahal. Pada titik di mana saham baru harus dijual, biaya ekuitas dan akibatnya biaya modal marginal meningkat. Baik, selanjutnya masuk ke materi pendapatan, arus kas, dan dividen. Bisa dilihat pada grafik di samping tentang Exxon Mobil Corp, yaitu tentang laba, arus kas, dan dividen pada tahun 1998 sampai 2016. Arus kas per saham atau CFPS mengikuti EPS atau earning per share dengan sangat dekat. Keduanya berkorelasi pada 0,95. Akan tetapi CVPS selalu lebih tinggi daripada EPS dan selalu melampaui dividen dengan margin yang substansial. Selain itu, dividen dibayarkan secara tunai. Pada panel B, kita melihat bahwa pembayaran laba sangat fluktuatif.
Tetapi pembayaran arus kas didefinisikan sebagai DPS relatif stabil dan selalu di bawah 100%. Arus kas yang stabil dan tinggi tersebut menunjukkan bahwa dividen ExxonMobil relatif aman dan investor dapat mengandalkannya untuk menerimanya di masa mendatang. Memang, mengingat arus kas per saham yang sangat tinggi, peningkatan dividen yang substansial secara berkelanjutan atau pembelian kembali saham dalam jumlah besar mungkin terjadi, asalkan sesuatu yang buruk tidak terjadi di pasarnya. Kemudian, prosedur pembayaran. Perusahaan biasanya membayar dividen setiap triwulan, dan jika kondisi memungkinkan, dividen dinaikkan 1 kali setiap tahun. Prosedur pembayaran sebenarnya adalah yang pertama, tanggal deklarasi. Pada tanggal deklarasi, misalnya 5 November, para direktur bertemu dan mengumumkan dividen reguler. Yang kedua, tanggal pemegang saham tercatat. Pada penutupan perdagangan, pada tanggal pemegang saham tercatat, perusahaan menutup buku transfer sahamnya dan membuat daftar pemegang saham pada tanggal tersebut. Yang ketiga, tanggal dividen tanpa dividen. Untuk menghindari konflik, industri sekuritas telah menetapkan konvensi yang menyatakan bahwa hak atas dividen tetap ada pada saham hingga 2 hari kerja sebelum tanggal pemegang saham tercatat. Pada hari kerja kedua, sebelum tanggal tersebut, hak atas dividen tidak lagi ada pada saham. Yang keempat, tanggal pembayaran. Perusahaan sebenarnya mengirimkan cek kepada pemegang saham sesuai dengan tanggal pembayaran. Selanjutnya ada rencana investasi dividen. Selama tahun 1970-an, sebagian besar perusahaan besar menerapkan rencana investasi ulang dividen atau DRIPS, di mana pemegang saham dapat secara otomatis menginvestasikan kembali dividen mereka dalam saham perusahaan yang membayar. Ada 2 jenis DRIP. Yang pertama, rencana yang hanya melibatkan saham lama yang sudah beredar, dan yang kedua, rencana yang melibatkan saham yang baru diterbitkan. Dalam kedua kasus tersebut, pemegang saham harus membayar pajak atas jumlah dividen, meskipun yang diterima adalah saham dan bukan uang tunai. Dalam kedua jenis DRIPS, pemegang saham memilih antara terus menerima cek dividen dibandingkan dengan membiarkan perusahaan menggunakan dividen tersebut untuk membeli saham. Efek pajak menyebabkan penurunan harga secara rata-rata menjadi kurang dari jumlah penuh dividen. Reaksi pembeli akan memengaruhi harga saham di sekitar tanggal pembayaran dividen. Hal-hal yang akan terjadi, yang pertama, jika hal-hal lain tetap konstan, harga saham akan naik selama kuartal tersebut. Yang kedua, jika tidak ada pajak, harga saham akan turun dari periode perolehan dividen dan kemudian naik lagi saat periode perolehan dividen berikutnya dimulai. Yang ketiga, karena adanya pajak, harga saham tidak naik lagi sebesar jumlah dividen penuh dan juga tidak akan menurun sebesar jumlah dividen penuh saat tidak lagi dibagikan dividen. Yang keempat, besarnya kenaikan dan penurunan selanjutnya adalah dividen atau 1 dikurang T yang umumnya T sama dengan 15% tarif pajak atas dividen perorangan, kecuali jika merupakan wajib pajak golongan pendapatan tinggi, maka T sama dengan 20%. Berdasarkan rencana saham, selama perusahaan memberikan uang yang seharusnya diterima oleh pemegang saham yang memilih untuk menggunakan DRIP kepada bank yang bertindak sebagai wali amanat. Bank kemudian menggunakan uang tersebut untuk membeli saham perusahaan di pasar terbuka dan mengalokasikan saham yang dibeli ke rekening pemegang saham yang berpartisipasi secara pro rata. Biaya transaksi untuk pembelian saham atau biaya perantara rendah karena pembelian dalam jumlah besar, sehingga rencana ini menguntungkan pemegang saham kecil yang tidak memerlukan dividen tunai atau saat ini. Materi selanjutnya yaitu ringkasan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi keputusan dividen. Faktor-faktor ini dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori besar. Yang pertama, kendala pembayaran dividen. Yang kedua, peluang investasi. Yang ketiga, ketersediaan dan biaya sumber modal alternatif. Dan yang keempat, dampak kebijakan dividen terhadap tingkat pengembaliannya atau RS. Kemudian saya akan membahas faktor-faktor selanjutnya. Yang pertama itu batasan. Ada beberapa poin penting di dalamnya. Yang pertama, perjanjian obligasi. Kontrak utang seringkali membatasi pembayaran dividen pada laba yang diperoleh setelah pinjaman diberikan. Yang kedua, persyaratan regulasi. Perusahaan dalam industri yang diatur mungkin menghadapi batasan langsung atau tidak langsung atas kemampuan mereka untuk mengembalikan uang tunai kepada pemegang saham. Yang ketiga, pembatasan saham preference. Biasanya, dividen
biasa tidak dapat dibayarkan jika perusahaan telah menghilangkan dividen preferensinya. Yang keempat, penurunan aturan modal. Pembayaran dividen tidak boleh melebihi saldo item lembar atau laba ditahan. Pembatasan hukum ini yang dikenal sebagai aturan penurunan nilai modal dirancang untuk melindungi kreditor. Yang kelima, ketersediaan uang tunai. Dividen tunai dapat hanya dibayarkan dengan uang tunai. Yang keenam, pajak denda atas penghasilan yang tidak diakumulasikan dengan benar. Untuk mencegah orang kaya menggunakan perusahaan untuk menghindari pajak pribadi. Kode pajak menetapkan pajak tambahan khusus atas penghasilan yang diakumulasikan dengan benar. Yang poin yang kedua yaitu peluang investasi. Yang pertama, jumlah peluang investasi yang menguntungkan. Jika suatu perusahaan memiliki sejumlah besar peluang investasi yang menguntungkan, hal ini akan cenderung menghasilkan rasio pembayaran target yang rendah, dan sebaliknya, jika perusahaan memiliki sedikit peluang investasi yang baik. Yang kedua, kemungkinan mempercepat atau menunda proyek. Kemampuan untuk mempercepat atau menunda proyek memungkinkan perusahaan untuk lebih mematuhi kebijakan dividen yang stabil. Yang ketiga, sumber modal alternatif. Poin pertama, biaya penjualan saham baru. Jika suatu perusahaan perlu membiayai investasi pada tingkat tertentu, perusahaan dapat memperoleh ekuitas dengan menahan laba atau dengan menerbitkan saham biasa baru. Yang kedua, kemampuan untuk mengganti hutang dengan ekuitas. Sebuah perusahaan dapat membiayai sejumlah tertentu investasi dengan hutang atau ekuitas. Yang ketiga, kontrol. Jika manajemen khawatir dengan mempertahankan kontrol, mereka mungkin enggan menjual saham baru. Oleh karena itu, perusahaan mungkin menahan lebih banyak laba daripada yang seharusnya. Yang keempat, dampak kebijakan dividen terhadap RS. Dampak kebijakan dividen terhadap laba dapat dipertimbangkan dalam kaitannya dengan 4 faktor. Yang pertama, keinginan pemegang saham untuk mendapatkan laba saat ini. Yang kedua, persepsi resiko dividen dibandingkan laba modal. Yang ketiga, keuntungan pajak dari laba modal. Dan keempat, konten informasi atau sinyal dividen. Materi selanjutnya yaitu dividen saham dan pemecahan saham. Poin pertama, pemecahan saham. Jika harga berada dalam kisaran harga optimal, maka rasio harga atau laba akan dimaksimalkan. Banyak pengamat termasuk manajemen Porter percaya bahwa kisaran terbaik untuk sebagian besar saham adalah dari $20 hingga $80 per lembar saham. Dengan demikian, jika harga saham Porter naik menjadi $80, manajemen mungkin akan mengumumkan pemecahan saham 2-for-1, sehingga mengandalkan jumlah saham yang beredar, mengurangi separuh EPS dan DPS, dan dengan demikian menurunkan harga saham. Yang kedua, dividen saham. Dividen saham mirip dengan pemecahan saham karena mereka membagi kue menjadi potong-potongan yang lebih kecil, tanpa mempengaruhi posisi fundamental pemegang saham saat ini. Pada dividen saham 5%, pemegang 100 saham akan menerima tambahan 5 saham tanpa biaya. Pada dividen saham 20%, pemegang yang sama akan menerima 20 saham baru dan seterusnya. Sekali lagi, jumlah total saham meningkat. Jadi, dengan asumsi semua hal lain tetap laba, dividen, dan harga per saham semuanya menurun. Yang ketiga, pengaruh terhadap harga saham. Dari sudut pandang ekonomi murni, dividen dan pembagian saham hanya lembaran kertas tambahan. Namun, hal itu memberi manajemen cara yang relatif murah untuk memberi sinyal bahwa prospek perusahaan tampak bagus. Materi selanjutnya adalah pembelian kembali saham. Ada 3 jenis utama pembelian kembali saham. Yang pertama adalah situasi di mana perusahaan memiliki uang tunai yang tersedia untuk didistribusikan kepada pemegang saham, dan perusahaan mendistribusikan uang tunai ini dengan membeli kembali saham dan bukan dengan membayar dividen tunai. Yang kedua, situasi di mana perusahaan menyimpulkan bahwa struktur permodalannya terlalu banyak ditimbang dengan ekuitas dan perusahaan menjual utang untuk digunakan membeli kembali sahamnya. Dan situasi yang ketiga, di mana perusahaan telah menerbitkan opsi kepada karyawan dan perusahaan menggunakan pembelian kembali di pasar terbuka untuk mendapatkan saham
untuk digunakan ketika opsi tersebut dilaksanakan. Saham yang telah dibeli kembali oleh perusahaan disebut dengan saham treasure. Jika sebagian saham yang beredar dibeli kembali, jumlah saham yang beredar akan berkurang, dengan asumsi bahwa pembelian kembali tersebut tidak berdampak buruk pada laba perusahaan di masa mendatang. Laba per saham dari saham yang tersisa akan meningkat sehingga menghasilkan harga pasar per saham yang lebih tinggi. Dari pembelian kembali saham, ada dampak pembelian kembali saham yang diilustrasikan dengan data American Development Corporation atau ADC, di mana perusahaan ADC berharap memperoleh laba sebesar 4,4 juta dolar pada tahun 2018 dan berencana untuk menggunakan 50% atau setara dengan 2,2 juta dolar dari jumlah ini untuk membeli kembali saham biasa. Ada 1,1 juta saham yang beredar dan harga pasarnya adalah 20 dolar per saham. ADC yakin bahwa perusahaan dapat menggunakan 2,2 juta dolar tersebut untuk membeli kembali 110.000 saham dengan harga saat ini sebesar 20 dolar per saham. Dampak pembelian kembali terhadap earning per share dan harga pasar per saham yaitu dengan menggunakan rumus current earning per share, yang dimana rumusnya total earning per number of share, yang dimana total earningnya adalah 4,4 juta dolar dibagi dengan 1,1 juta, hasilnya adalah 400 dolar per share. Yang kedua, earning to price, yaitu harga pasar per total earning per share, di mana harga pasar adalah 20 dolar dibagi dengan 4 dolar, hasilnya adalah 5. Dan selanjutnya, earning per share after reforecasting 110.000 share sama dengan 4,4 juta dolar dibagi 0,99 juta, hasilnya 4,44 dolar per share. Yang selanjutnya, price to earning after repus sama dengan 20 dolar per 4,44 dolar, hasilnya 4,50. Dari contoh ini, ADC berasumsi bahwa saham tersebut dibeli kembali pada harga saham saat ini sebesar 20 dolar per lembar saham. Dalam contoh ini, earning per share perusahaan meningkat, tetapi terjadi penurunan rasio yang sesuai. Salah satu alasan rasio price to earning dapat turun adalah karena pembelian kembali tersebut berfungsi untuk meningkatkan rasio utang perusahaan, yang dimana karena sekarang jumlah saham yang beredar lebih sedikit. Alasan kedua, karena rasio utang yang lebih tinggi, pemegang saham mungkin menganggap saham tersebut lebih beresiko. Akibatnya, laba masa depan didiskontokan pada tingkat yang lebih tinggi yang mengurangi rasio price to earning. Pada kenyataannya, perusahaan seringkali harus membayar premi agar pemegang saham mau menjual kembali saham mereka kepada perusahaannya. Materi selanjutnya adalah keuntungan dari pembelian kembali saham. Keuntungan pembelian kembali adalah yang pertama, pengumuman pembelian kembali dapat dilihat sebagai sinyal positif oleh investor karena pembelian kembali seringkali dimotivasi oleh keyakinan manajemen bahwa saham perusahaan mereka dinilai rendah. Yang kedua, para pemegang saham memiliki pilihan saat perusahaan mendistribusikan uang tunai dengan membeli kembali saham atau mereka dapat menjual ataupun tidak menjual kembali saham tersebut. Yang ketiga adalah pembelian kembali saham dapat menghilangkan sejumlah besar saham yang menggantung di pasar dan menjaga harga per saham tetap rendah. Yang keempat adalah dividen bersikap lengket dalam jangka pendek karena manajemen enggan untuk menaikkan dividen jika kenaikan tersebut tidak dapat dipertahankan di masa depan. Yang kelima, perusahaan dapat menggunakan modal dividen residual untuk menetapkan target tingkat distribusi kas, kemudian membagi distribusi menjadi komponen dividen dan komponen pembelian kembali. Yang keenam adalah pembelian kembali dapat digunakan untuk menghasilkan perubahan skala besar dalam struktur modal. Hal ini mengakibatkan perubahan langsung dari struktur modal yang tidak optimal menjadi optimal. Yang ketujuh adalah perusahaan yang menggunakan opsi saham sebagai komponen penting kompensasi karyawan dapat membeli kembali saham dan kemudian menerbitkan kembali saham tersebut saat karyawan menggunakan opsi mereka. Hal ini menghindari keharusan menerbitkan saham baru yang akan mengurangi earning per share. Selanjutnya adalah kekurangan pembelian kembali saham. Kekurangan dari pembelian kembali saham dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah pemegang saham mungkin tidak acuh terhadap dividen dan keuntungan modal.
dan harga saham mungkin lebih diuntungkan dari dividen tunai daripada pembelian kembali. Yang kedua adalah pemegang saham yang menjual kembali, kemudian tidak sepenuhnya menyadari semua implikasi dari pembelian kembali atau mereka mungkin tidak memiliki semua informasi yang relevan tentang kegiatan perusahaan saat ini dan di masa mendatang. Yang ketiga adalah perusahaan dapat membayar harga yang terlalu tinggi untuk saham yang dibeli kembali sehingga merugikan pemegang saham yang tersisa. Sekian penjelasan materi, konsep, dan kebijakan dividen dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.